Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Maharani, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik penting di dalam linguistik kognitif, yaitu categorization atau kategori, prototype, dan idealized cognitive atau ICM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang categorization atau kategori. Categorization atau kategori adalah proses mental kita mengelompokkan objek, konsep atau pengalaman ke dalam kategori berdasarkan kesamaan tertentu. Di dalam linguistik mencakup bagaimana kita mengelompokkan kata, makna, dan struktur bahasa. Adapun contohnya, yang pertama, apel, pisang, dan jeruk. Di kepala kita langsung mengelompokkan semua itu sebagai buah, meskipun bentuk, warna, dan rasa mereka yang berbeda. Contoh yang kedua, kategori dalam kata kerja. Run, jump, swim dikategorikan action verbs, sedangkan think, love, and believe dikategorikan mental verbs. Namun, batasan antara kategori tidak selalu jelas, misalnya apakah dream termasuk fisik atau mental. Materi yang kedua, prototype. Prototype adalah contoh paling khas atau umum dari suatu kelompok atau kategori. Di dalam linguistik kognitif, prototype merujuk pada contoh paling representatif atau terpusat dari suatu kategori. Contohnya, ketika kita mendengar kata burung, orang-orang akan membayangkan burung merpati atau burung elang, bukan penguin atau burung unta. Ini disebabkan karena penguin tidak bisa terbang, meskipun secara teknis mereka tetap sama-sama burung. Materi yang ketiga, Idealized Cognitive Model atau ICM. ICM adalah struktur mental konseptual yang digunakan manusia untuk memahami dan mengorganisasi dunia berdasarkan pengalaman dan budaya. ICM juga membantu menjelaskan bagaimana makna kata atau konsep bentuk secara konseptual, bukan hanya dari ciri objektifnya saja. Ada dua contoh. Yang pertama, konsep ibu. Di dalam ICM bisa mencakup wanita yang melahirkan anak, merawat anak, menyayangi anak. Tapi dalam kenyataannya tidak semua ibu biologis merawat anak, dan ada juga yang namanya ibu angkat, ibu tiri. Ini menunjukkan bahwa makna ibu adalah hasil dari ICM, bukan dari ciri tunggal. Contoh yang kedua, pernikahan. ICM-nya satu laki-laki dan satu perempuan menikah, hidup bersama, punya anak, dan saling mencintai. Tapi pada kenyataannya ada pernikahan tanpa cinta, ada pasangan tanpa anak, ada pernikahan sesama jenis di beberapa budaya, di pernikahan kontrak. Dan ICM membantu kita memahami makna umum pernikahan, meskipun banyak bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan model yang seperti ini. Jadi, kesimpulan dari ketiga materi ini adalah ketiga konsep ini saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana makna kata dipahami dan digunakan. ICM memberikan struktur konseptual umum, kerangka kognitif yang kita miliki. Dari ICM, kita melakukan kategorisasi, yaitu mengelompokkan pengalaman ke dalam konsep berdasarkan kemiripan atau fungsinya.
Dalam proses kategorisasi, kita mengenali prototipe, yaitu contoh paling representatif dari suatu kategori. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.